Shalom. Bapak dan Ibu, saya lihat banyak orang muda di tempat ini. Ya, saya serius, saudara, ketika saya mau bilang begini. Saudara tahu tidak bahwa saudara ini calon pemimpin negeri? Ya tidak apa-apa, separuh masih terlelap. Tapi saya tidak main-main loh. Kalau saya disuruh untuk melayani youth atau profesional muda, apapun istilahnya. Sadar nggak sih kita orang muda bahwa satu waktu kita bisa memimpin negeri? Anda akan bilang sama saya, Pak, iya, tapi kalau hari ini saya tinggalnya di Surabaya, di Jakarta mungkin ceritanya lebih menjanjikan. Tapi ini di Kupang, Pak. Sekolah ya pas-pasan, gaji juga demikian, apa yang menjadikan alasan bahwa saya pun punya masa depan yang bukan cuma masa depan level rata-rata, saudara. Masa depan yang sungguh-sungguh, nah saya katakan sungguh-sungguh cemerlang. Ada berapa banyak orang muda yang mau jadi seperti itu? Oh, tidak tertarik juga, oh my God, bagaimana kalau kita doa dan kita tutup ibadah, saudara ya? Anda tidak percaya kan? Hah? Gak percaya kan? Percaya. Haleluya. No. Logat saudara mau orang bilang logat orang timur, tidak masalah. Tapi yang pasti kita akan memimpin negeri ini. Saya berdoa, tahan dulu. Saya berdoa, biar dari DOCC, dari gereja ini saudara, satu waktu kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin, kalau tidak di kota ini, di negeri ini, saudara. No, orang muda Anda harus memahami itu. Kalau tidak saya nggak akan berkhotbah lama-lama, saudara ya. No, serius. Sebab seperti yang saya bilang, Pastor Rudy, saya kalau disuruh untuk berkhotbah kepada youth, saya selalu akan melihat bahwa ini loh future leaders yang akan bukan cuma hanya berkontribusi, tapi sungguh-sungguh memimpin negeri ini dengan takut dan hikmat yang dari Tuhan. Nah itu sebabnya siang hari ini saudara ya, saya janji jam 1 saya selesai. Tidak bisa tidak, mulai dari hari ini Anda harus train diri Anda, orang muda, saya bicara secara khusus. Bahwa kalau hari ini apapun yang Tuhan taruh dalam tangan saya, entahkah itu masih sekolah, ataupun kerja dimanapun itu, mari lakukan itu dengan satu pemahaman bahwa dia sanggup melipat gandakannya. Asalkan ku becus untuk mengurusinya. Ya, no serius loh. Sebab buat apa kita berkhotbah, pendeta khotbah jungkir balik tentang kuasa Tuhan untuk mengubahkan, sedangkan umat hidupnya kayak enteng aja begitu. Ya nggak apa-apa Pak, makan gak makan, yang penting hari ini masih bisa hidup. Ya nggak begitu juga saudara. Saya tidak tahu Anda memahami saya atau tidak, tapi saya berharap saya dipahami saudara bahwa anak-anak kita, orang tua di tempat ini yang punya anak-anak, coba lihat mereka bahwa satu waktu bisa jadi ini calon presiden. Bisa jadi ini calon wakil presiden atau salah satu menteri, gubernur, atau bahkan seorang profesor. Harus. Kenapa? Bikin malu kalau tidak, saudara. Karena dari sini kita berkhotbah tentang Tuhan yang mengubah hidup orang. Sedangkan kalau hidup kita tidak berubah, ada yang salah. Nah siang hari ini saya berdoa bahwa firman yang saya mau sampaikan, dan saya bicara agak dalam siang hari ini saudara ya. Jadi saya tahu sebagian besar dari Anda orang muda, Anda harus belajar siang hari ini. Tidak pilihan lain, harus belajar siang hari ini. Setengah jam ke depan. Saya mau bilang begini. Dari semua yang saudara hargai dalam hidup ini, jabatankah, statuskah, sekolahkah, orang tua saudarakah, apapun itu, you name it, sebutkan itu.
Saya berharap di antara kesemua itu ada iman yang engkau juga hargai dan engkau jagai. Lu serius loh. Saya ini sampai mungkin kalau bicara agak dianggap bodoh saudara ya, tapi tidak apa-apa lah. Kalau sampai sudah tidak punya yang bisa diandalkan itu, tapi masih punya iman, itu pun berpegang teguh padanya. Sebab itu bisa buat kita menjadi orang besar saudara. Itu bisa mengubah hidup kita. Makanya saya bilang begini, di antara semua yang saudara hargai, among the very things that you treasure in life, adakah iman? Adakah iman? Nah, jangan sampai iman itu dia seperti orang lemah, lesu, letih, berbeban berat, saudara. Kenapa iman? Kenapa iman? Saya akan buktikan kepada saudara siang hari ini, dan saya mau saudara bawa pulang pesan ini. Bahwa kalaupun semuanya sudah tidak bisa saya andalkan, selama masih ada iman, itu pun terlalu cukup untuk mengangkat dan mengubah hidup saya. Kok bisa, Pak? Sepanjang hari ini saya berkhotbah dari satu kitab. Namanya apa? Ibrani. Oke, karena saudara orang muda, saudara perlu belajar. Saya tidak sampaikan ini di ibadah pertama, saya tidak sampaikan ini di ibadah kedua, sekarang saya mau sampaikan. Kitab Ibrani itu merupakan satu-satunya kitab dalam perjanjian baru yang dari segi tulisan, grammar, tata kata, termasuk pemilihan kata, kosakata, saudara, perbendaraan kata, termasuk struktur di mana ketika surat itu digubah sedemikian rupa, mulai dari pembukaan, mulai dari isi sampai penutup, semua aspek ini, tadi saya bilang apa? Dari segi penulisan, grammar, pemilihan kata, dari segi struktur atau organisasi otak pikiran itu yang melahirkan tulisan ini, yang saudara punya dalam Alkitab saudara, perjanjian baru, kitab Ibrani, itu the best literature ever written in Koine Greek. Saya jelaskan apa yang saya bilang. Itu merupakan salah satu literatur terbaik, saudara. Kalau saya bilang terbaik, serius. Terbaik yang pernah ditulis dalam bahasa Gerika secara umum, Yunani secara umumnya, pada waktu itu, pada zaman itu. Jadi mau bilang begini loh, nanti satu waktu mungkin gereja ini perlu buka kelas kitab Ibrani. Dari situ saudara baru bisa pahami, ini sebenarnya satu sermon, satu khotbah saudara. Betul ditulis semacam surat begitu, tapi setelah diteliti, ternyata ini sebenarnya lebih menyerupai sebuah khotbah. Makanya adalah tepat kalau kita bilang pengkhotbah kitab Ibrani. Kurang lebih begitu. Karena yang dia sampaikan itu khotbahnya. Nah, kenapa saya bilang begitu, saudara? Saudara, nanti saya berharap ada satu kelas yang dibuka dan saudara harus daftar itu. Kenapa? Karena dari sini kita hargai bahwa ternyata yang 27 kitab itu ada satu yang secara ukuran dunia itu enggak sembarangan loh, dari kualitas tulisan loh. Bisa memahami saya ya? Jadi kalau sampai saudara tidak baca, ada banyak yang saudara lewatkan sudah. Ada banyak yang saudara lewatkan sudah. Itu sebabnya mau tidak mau, gereja harus ambil waktu untuk menjelaskannya. Karena begitu dalam. Saking dalamnya, penulis bilang bahwa oke, aku mesti berhenti sebentar, aku lanjutkan nanti ya. Tapi ketika dia bahas lagi, dia merasa belum juga orang pahami. Dia tinggalkan sebentar, nanti akan ada waktu di mana dia singkapkan semuanya, sebab itu butuh waktu untuk dicerna. Sampai di sini mengerti ya? Nah, dari dahsyatnya kitab Ibrani itu, poinnya cuma satu. Cuma satu. Pertahankan iman. Loh Pak, kedengarannya sederhana sekali. Tapi justru yang sederhana itu yang bermakna. Pertahankan iman. Kenapa?
Dan ini menjadi tanggung jawab saya pagi hari ini untuk jelaskan. Sebab dari situ kita akan lihat pagi hari ini, my God, faith really matters. Iman itu betul-betul penting karena dia akan mengerjakan banyak hal. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya perlu bilang begini dulu. Kenapa harus sampai dikuatkan iman umat itu? Kenapa harus sampai dikasih surat yang sebegini dahsyatnya, khotbah yang sebegini elegannya, hanya untuk memastikan mereka tetap berpegang pada iman itu? Jawabannya sederhana, karena umat sedang ada dalam kesesakan. Dan kesesakan itu tidak main-main, Bapak dan Ibu. Bantu saya, kitab Ibrani pasal yang ke-10, saya mau baca di ayat yang ke-32. Semua orang yang punya Alkitab, mari perhatikan dulu situasi yang terjadi dengan jemaat di Ibrani, saudara. Dari situ baru kita bisa pahami kenapa penulis habiskan waktu, tenaga, dan pikiran mendorong begitu rupa apapun yang terjadi pada akhirnya jangan tinggalkan iman. Dan tidak ada yang tinggalkan iman, tidak ada yang undur, tidak ada yang tarik diri. Tapi tidak dapat disangkali ketika kesesakan itu begitu rupa, seringkali orang berpikir untuk retreat, untuk menarik diri. Apa yang mereka alami? Serius, dikatakan di sana begini, ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang hebat. Garis bawahi kata itu, saudara. Kamu banyak menderita karena kamu bertahan, berteguh dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan, bayangkan, tidak sedikit yang dijadikan bahan ejekan, olokan, dan penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas. Oh, ada juga yang alami kayak begitu, Pak. Yes. Kamu menerima hal itu dengan apa? Sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki, oh Tuhan Yesus, bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya, yaitu iman itu. Keyakinan akan apa? Tidak lain dan tidak bukan akan apa yang telah Yesus kerjakan di kayu salib dan akan apa yang Dia buat nantinya bagi masa depan kita. Jadi jelas di sini terlihat bahwa kenapa penulis harus begitu rupa mendorong orang-orang Ibrani itu tetap bertahan karena satu alasannya penderitaan yang mereka alami bukan penderitaan yang biasa. Mereka ada dalam kesesakan. Mereka ada dalam kesulitan besar. Nah, saya mau bilang begini loh, Bapak dan Ibu. Bicara tentang kesesakan dan penderitaan, siapa yang tidak mengerti? Tidak perlu untuk bicara dari orang Ibrani, kita pun hari ini tahu persis apa artinya kesesakan, penderitaan, sebagian mungkin persekusi. Kita paham itu. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana yang kita harus buat di tengah-tengah keadaan seperti itu? Dari semua yang sudah saya sampaikan dari pagi, saudara ya, ibadah pertama dan ibadah yang kedua, satu yang saya bilang begini. Kita berpegang teguh pada kasih karunia itu. Nah dengar baik saya sampaikan ini sangat singkat, saudara dengar sendiri nanti. Kasih karunia itu menjadikan kita anak. Dan siang ini saya akan tutup dengan topik ini, yaitu anak itu, saudara. Identitas kita. Nah dengar baik jemaat Tuhan, orang-orang muda. Hari ini kalau engkau masih punya orang tua, bersyukur untuk itu. Tapi kalau hari ini orang tuamu sudah tidak lengkap, mungkin single mom atau single dad, tetap bersyukur untuk itu. Tapi mungkin saya bicara tentang orang-orang yang bahkan sudah tidak ada lagi orang tua. Mereka yang single fighter.
berjuang sendiri. Saya mau bilang begini, apapun kondisimu hari ini secara kasat mata, secara roh, tidak bisa diganggu gugat. Kita ini anak. Itu yang akan mengubah masa depan kita, saudara. Kapan-kapan saya akan cerita panjang kali lebar, saudara. Dari keyakinan yang sesederhana itu, mengerjakan banyak perkara besar. Yaitu apa? Kita anak. Saya mau bilang begini loh. Yesus, bayangkan. Kita pikir kitanya dicobai. Yesus dicobai juga. Dan pencobaan yang dia alami pertama kali itu menyangkut apa? Statusnya sebagai anak. Nah, saudara tidak akan memahami ini kalau saudara tidak akan buka kitab Injil. Itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk buka kitab Injil sebentar. Buka bersama saya harus tinggalkan ini buat saudara, oke? Izinkan saya jelaskan sedikit, nanti saya simpulkan apa yang saya mau sampaikan. Kitab Matius, saudara, pasal yang keempat. Tapi ada baiknya, sebentar. Kalau saudara perhatikan Injil Markus, karena tadi saya khotbah Injil Markus, saudara ya. Saya tidak akan bicara panjang kali lebar saat ini. Tapi kalau saudara perhatikan Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Saudara baca di sana, dituliskan bahwa pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit itu terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi langit itu terbelah. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Saya bilang tadi di ibadah yang kedua, saudara, bahwa kalau saudara baca ayat ini, saudara juga harus baca di sampingnya Markus pasal 15, ayat yang ke-34, yaitu bicara tentang tabir bait suci, curtain itu yang terbelah juga. Dan saya tunjukkan tadi dalam ibadah yang kedua bahwa setiap kali kalau langit itu terbelah, Tuhan itu mulai dengan bebas beraktivitas. Ada satu hal menarik yang dicatat baik di sini maupun di Markus 15, yaitu begini. Status Bapa dan anak itu dikonfirmasi setiap kali langit itu terbelah. Kok begitu, Pak? Di sini ketika langit itu terbelah, suara itu bilang apa? Inilah anak yang kukasihi. Ketika tabir itu terbelah menjadi dua, di ayat ke-39 dikatakan di sana begini, bahwa ketika kepala pasukan Romawi itu melihat matinya demikian, apa yang dia buat? Dia berkata begini, sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Jadi pergerakan Tuhan ya, pergerakan Tuhan itu tidak jauh-jauh dari pengangkatan kita sebagai anak. Mau terima atau tidak? Dan yang saya mau tunjukkan di sini persoalannya begini. Begitu ada suara bilang bahwa engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Di ayat yang ke-12 dari Markus pasal pertama, langsung dikatakan apa? Segera sesudah itu, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Dan kita tahu apa yang terjadi di sana? Dia dicobai. Nah, untuk bisa tahu pencobaan itu lebih detail, kita perlu ke Injil Matius. Izinkan saya untuk jelaskan 5 menit saja dan setelah itu saya selesai. Iya, Injil Matius pasal yang keempat, saudara. Jadi Anda memahami bahwa ketika Yesus itu keluar dari air dan status dia sebagai anak itu diteguhkan, engkaulah anak yang kukasihi. Apa yang terjadi setelah itu adalah justru yang dia dengar tentang anak, pengangkatan dia sebagai anak, itu yang dicobai, itu yang diuji oleh setan.
Dikatakan begini saudara, Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, apa yang dia bilang? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah tadi dia baru dengar bahwa dia ini apa? Anak. Tapi sekarang oleh setan itu diuji, semacam mau bilang begini loh. Dibuat ragu, apa iya ya aku anak? Kalau benar engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang sedang Yesus sampaikan? Saya pikir perlu untuk kita renungkan, saudara. Salah enggak? Saya tanya dulu. Kalau misalnya Yesus ini betul-betul mengubah batu jadi roti, saudara. Saya pikir dia tidak salah. Kenapa? Karena jelas-jelas keadaan itu mengharuskan dia demikian. Setelah dia berpuasa, dia lapar, betul tidak? Dan bukankah Yesus ini banyak melakukan mujizat memberikan orang makan? Paling tidak dicatat ada 2 kali, saudara. Jadi mau bilang begini loh, kalau dia buat sesuatu untuk membuat dia kenyang setelah sekian lama berpuasa, sebenarnya bukan sesuatu yang perlu untuk dipermasalahkan. Tetapi justru cobaan itu dia tangkis dan dia bilang begini, no, tidak akan aku buat. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Iya Yesus, tapi kan kau lapar. Betul lapar, secara fisik. Jadi boleh dong diubah, dan dia akan bilang tidak. Pelajaran apa yang kita bisa ambil, saudara? 1, bagi dia, Anda boleh setuju boleh tidak, tapi saya akan jelaskan. Manusia tidak boleh lapar. Jelas, yang saya maksudkan bukan lapar jasmani, karena kita setelah ini akan makan siang, saudara ya. Tapi kalau mau bicara tentang kehausan, mau bicara tentang lapar akan pengakuan, kita tidak butuh itu. Sampai di sini mengerti ya? Makanya dia menolak untuk menjadi lapar. Lapar apa? Lapar akan pengakuan. Minta maaf. Tapi berapa banyak hari-hari ini orang-orang justru haus dan dahaga akan konfirmasi, afirmasi, pengukuhan. Kenapa? Karena kita pikir hidup baru berarti itu kalau orang lain akui siapa kita. Dan Tuhan bilang apa? Gua nggak peduli itu. Sebab sedikit pun ku tidak ragukan apa yang ku dengar yang keluar dari mulut Allah, yaitu aku anak yang Dia kasihi dan kepadaku Dia berkenan. Aku tidak perlu yang lain, cukup itu, dan itu ku pegang sampai pada akhirnya. Aku tidak akan ubah roti dari batu. Tidak perlu. Kenapa? Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Dan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Engkau anak yang kukasihi. Bapak dan Ibu, itu sebabnya saya mau bilang begini loh. Pengangkatan kita sebagai anak, oh Tuhan. Keadaan boleh bicara sebaliknya,
Keadaan boleh bicara sebaliknya, tidak pernah mengubah status itu. Bahkan ketika kita pikir bahwa harusnya nggak begini Tuhan. Kalau betul sebagai anak, tidak kondisinya begini tragis Tuhan. Tapi tetap tidak akan mengubah yang sudah terjadi di belakang layar, yaitu ketika pengampunan itu diberikan, pengampunan tidak berhenti sampai pada pengampunan. Pengampunan berlanjut dengan pengangkatan sebagai anak. Itu yang membedakan saudara, antara, dalam tanda kutip ya, hukumnya Tuhan dengan hukum yang kita lihat hari-hari ini di mana-mana saudara. Yaitu apa? Ketika hakim mendeklarasikan dia yang bersalah menjadi benar, yang bersalah kemudian apa? Tinggalkan hakimnya, betul tidak? Keluar dari ruang court, dari pengadilan. Kapan ketemu hakim juga tidak tahu. Apalagi mau ajak makan, saudara. Tidak ada hubungan antara dia yang dibenarkan dengan hakim yang membenarkannya. Tapi tidak ketika kita datang kepada Bapa Surgawi oleh apa yang Yesus buat bagi kita. Kita bukan cuma dikatakan, kamu aku benarkan, kamu aku angkat sebagai anak. Dan di detik itu, kita panggil hakim itu, Daddy. Dan dia panggil kita apa? Daughters, sons. Siapa yang mau ubah itu? Saya mau tanya, adakah kuasa yang bisa mengubah itu? Tidak ada satu pun yang bisa mengubah. Nah sekarang yang perlu kita buat apa Pak? Kita hanya perlu untuk, bahasanya begini loh, rest in the truth. Betul-betul berserah pada kebenaran itu. Berserah saja. Jangan dilawan, jangan ditentang, imani dan terima saja, rest, berserah dalam kebenaran itu. Ada ayatnya? Ada. Oke, ayat terakhir. Markus pasal yang ke-15. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan apa? Dan surrendered his life. Menyerahkan nyawanya. Di detik di mana dia serahkan nyawanya, di detik itu dikatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak dan Ibu, justru ketika dia berserah, dan berserahnya dia bukan cuma hanya di konteks ini loh. Berserahnya dia kalau tadi dalam baptisan, orang kan bingung tuh. Hari ini jadi perdebatan besar juga yang belum selesai. Kenapa Yesus mesti dibaptis? Kan begitu. Terlepas apapun jawabannya, cuma satu yang dia mau bilang, dia tunduk pada apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Ikutin saja. Lakukan saja. Saya mengerti melakukan kehendak Tuhan tidak segampang yang pendeta omongkan. Betul. Apalagi ketika orang mulai, ada berapa banyak di sini yang merasa bahwa ketika aku mulai bilang aku orang Kristen, itu semua orang akan mulai melihat dan bilang bahwa harusnya kan kau hidupnya mestinya begini, mestinya begitu. Ekspektasi langsung menjadi lebih tinggi, saudara. Dan itu tidak mudah. Tapi biarlah realita itu kita rangkul dan jadikan bagian dari hidup kita bahwa memang demikian. Di tempat kerja kalau kita memang harus menjadi yang terbaik, jadilah yang terbaik. Kalau di sekolah harus menjadi mahasiswa yang teladan, jadi mahasiswa yang teladan, saudara. Tapi saya mengerti bahwa memang tidak mudah. Namun, calon-calon pemimpin negeri ini, dengar saya baik-baik. Kalau ada satu yang bisa mengubah keadaanmu sementara semuanya sudah gagal, ingat bahwa engkau ini anak-anak yang dikasihi.
Nah jadi jangan cuma hanya penuhin ini bangku, sekalipun itu hal luar biasa. Tapi 5, 10, 12, 13, 14 tahun dari sekarang, dari sini akan ada orang-orang yang berkontribusi buat negeri ini. Dari apa Pak? Dari pengajaran yang mereka dengar. Dari firman yang mereka terima. Itu membentuk hidup mereka sedemikian rupa. Makanya kitab Amsal tidak salah bicara. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sebab pada masa tuanya pun ia tidak akan beralih dari jalan itu. Pak, Bu, dengar baik saya. Kitab Amsal, dia tidak peduli loh di tengah jalan mau jadi kayak apa. Tapi dia cuma tahu satu. Waktu muda didik dia dengan ajaran Tuhan. Waktu tua nanti dia tidak akan menyimpang daripadanya. Di tengah jalan mau jadi apa? Biarlah itu misteri Tuhan. Tapi yang pasti serasa mau bilang bahwa keyakinan itu teguh dan tidak beralih. Bahwa kalau orang muda dididik, satu waktu nanti dia tidak menyimpang dari ajaran itu. Kontribusi kami sebagai gereja di tempat ini apa? Mendidik saudara di dalam takut akan Tuhan. Dan bukan takut yang kemudian bikin orang menjauh dari Tuhan. Tapi justru takut yang membangkitkan satu penghormatan. Supaya apa? Supaya saudara keluar dari tempat ini, entah masuk ke lingkungan sekolah saudara, kerjaan saudara, kantor saudara, institusi apapun itu. Pak, Bu, satu waktu nanti kita akan lihat ke belakang, kita bilang betul juga ya. Yang penting ku berserah pada kenyataan, aku yang dikasihi. Aku yang dikasihi.